Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma shalli wa barik ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sahbihi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila sunnatihi ila yaumil jazaa. Ayyuhal hadirin ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkisah di suatu hari beliau mau menyiapkan masakan, dan beliau tidak tahu kalau Rasul sedang puasa. Tapi bagi Nabi adalah manusia yang sangat bijaksana. Jadi melihat Aisyah ini masak, beliau mengatakan, saya buka, artinya saya tidak puasa. Padahal Rasul sedang puasa. Tapi dari kesempatan ketika Rasul ke dapur dan Aisyah belum masak apa-apa, maka Rasul mengatakan, ini shahid, saya puasa. Bagaimana luar biasanya Rasul memberikan contoh kepada kita bahwa beliau sangat menjaga betul perasaan istrinya. Sampai-sampai dalam riwayat Aisyah juga kata beliau, selama saya hidup berumah tangga dengan Nabi, saya belum pernah melihat Rasul berpuasa hampir sebulan lamanya, kecuali di bulan Sya'ban. Hadis Imam Bayhaqi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara kemuliaan yang terdapat di bulan Sya'ban itu sendiri, selain yang sudah kita sampaikan kemarin, bulan Sya'ban adalah bulan turunnya perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Dan ini tentu ada hubungannya juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Rasulullah selama 16 bulan setiap selesai sholat, setelah salam, beliau tidak amalan, tapi beliau malah terus wajahnya menghadap ke langit. Sehingga apa yang dilakukan oleh beliau ini Allah singgung dalam surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara. Qad ini kan kalau dalam ilmu santri kan fi'il madhi. Tapi nar itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, dari kata araya. Artinya Allah menggunakan kalimat satu berita, informasi bahwa ada seorang nabi yang dia sudah melakukan itu dan terus berjalan sampai waktu ini. Muhammad, qad, aku telah melihat kau naro wajhika, wajahmu kenapa selalu diarahkan ke arah langit. Dan itu berlangsung selama 16 bulan. Allah bukan tidak tahu apa yang ada dalam isi hati Rasulullah. Rupanya Rasul kenapa memohon kepada Allah agar kiblat itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Karena waktu itu Masjid Aqsa itu diperebutkan oleh beberapa golongan, Yahudi, Nasrani, Islam. Dan kemudian Masjid Aqsa itu dipakainya gantian, sehingga sering terjadi perselisihan. Nah, disitulah Rasul merasa khawatir kalau Masjid Aqsa itu dipakai sebagai kiblatnya umat Islam, maka akan terjadi konflik bersama antar umat beragama. Nah, barulah beliau memohon agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram.
bulan, barulah turun falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Ya sudah Muhammad, kalau begitu mulai saat ini kamu alihkan arah kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis berubah menjadi ke Baitul Haram. Maka di Madinah itu ada yang disebut dengan Masjid Kiblat ini, Masjid Kiblat. Dan itu terjadi dalam riwayat Imam Ibnu Katsir ketika Rasul sedang sholat asar. Ya. Nah, yang kedua, kenapa ini Sya'ban juga menjadi bulan kebanggaan Rasul? Karena memang bulan Sya'ban inilah turunnya perintah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu turun tidak pas Ramadannya, tapi sebelum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayat ini turun itu di bulan Sya'ban, baru eksekusinya di bulan Ramadan. Seperti kita bikin undang-undang gitu. Sekarang kan ada undang-undang baru tentang hukuman mati. Ya. Diberlakukannya nanti 3 tahun ke depan. Nah, di situ kan ada klausul kalau selama 10 tahun dia berbuat baik maka bisa dikurangi. Nah, kira-kira satu masuk nggak di situ? Kira-kira. Hanya kayak ini masih diproses terus. Nah, jadi dalam undang-undang negara pun ketika RUU kemudian diundang-undangkan, dan itu baru eksekusinya, aplikasinya nanti beberapa tahun kemudian. Tidak hari itu diundangkan, hari itu langsung dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya ini pun melihat daripada hukum Allah juga. Ketika turunnya perintah puasa Ramadan, tidak hari itu dilakukan, tapi setelahnya. Dalam riwayat yang sahih bahwa turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini itu terjadi pada tanggal 29 Sya'ban. Sehingga dari sini Imam Syafi'i berpendapat haram turunnya puasa pada akhir Sya'ban 29 atau 30. Karena hari ini kata Syafi'i itu termasuk ke dalam Yaumul Syakk, hari yang meragukan. Jadi ada beberapa hari yang memang tidak boleh berpuasa. Lebaran, kemudian 3 hari yang Tasyrik, kemudian hari yang meragukan. Maksudnya kalau tanggal 29 dan 30 kita masih puasa Sya'ban, khawatir di kampung sebelah sudah puasa Ramadan. Makanya saya pernah sampaikan bahwa Islam di kita ini unik banget ya. Terutama ketika menetapkan datangnya bulan Ramadan atau ketika Lebaran. Ya, kalau ikut Imam Syafi'i ada perbedaan waktu satu negara dengan yang lain, itu aja. Ya, misal sekarang kita jam 5:30 kurang. Sekarang di Arab Saudi kan jam 2. Artinya kalau di kita sekarang sudah subuh, di sana itu menjelang sahur. Karena perbedaan posisi bulan. Di urang mah saya atas beda puasa. Karena ini kelihatan berkaitan dengan hukum puasa tadi. Contoh soal kalau ada saudara kita tinggal di daerah Damar misalnya. Nah, biasanya kalau di Damar itu kalau Lebaran tanggal 10-an, mesti tahu kan? Nah, kakak-kakak baru tinggal di Damar. Itu biasanya di kita masih Ramadan, di sana udah Lebaran. Nah, masalahnya muncul ketika kakak atau saudara kita datang ke Rangkas. Berarti kan kalau dia ikut puasa sedangkan di sana Lebaran, itu bagaimana? Kan dosa juga. Atau kita di sini masih puasa, datang ke lebih lama, di lebih lama sudah Lebaran, sedangkan hukum puasa hari Lebaran kan haram. Ini kadang-kadang membuat masyarakat itu bingung mana. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, SK-nya jelas dari Allah. Ati Allah, ati Rasul, ulil amri.
taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada lil amri penguasa. Dalam hal ini tentu pemerintah. Terlepas apakah pemerintah itu bla 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 segala macam, tapi dalam konteks Al-Quran ini sebenarnya kita lebih bijak untuk mengikuti keseragaman pemerintah. Ya, walaupun ada beberapa organisasi yang sudah mengeluarkan rilis Ramadan jatuh tanggal sekian, ibarat tanggal sekian. Ini kan yang kasihan kadang-kadang umat yang orang kira aja ya untuk gemblong segala macamnya. Ini kan hal-hal yang dari dulu padahal zaman suami makanya seragam ya. Tapi itu hanya apa ya, sebagai satu renungan bagi kita bahwa menjadi persatuan itu lebih baik. Nah, jadi jemaah dari Allah, tentu banyak lagi hal-hal yang dikatakan oleh Nabi bahwa Sya'ban syahrun, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan kata Rasul, maka wajar di bulan ini Rasul lebih memperbanyak ibadah puasa. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatmu, karena di Ramadan ini kita mendapat hadiah terbesar yaitu puasa. Sampai-sampai dalam diskusi, kenapa bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah? Karena di bulan Ramadan itu Allah memberikan perintah yaitu puasa yang pahalanya langsung Allah yang berikan. Jadi tidak melalui anak buah, langsung Allah yang berikan. As-sawli wa na'adzami. Jamaah sholat subuh yang mulia, sebenarnya makna kemuliaan dalam bulan Sya'ban itu terdapat di dalam huruf Sya'ban itu sendiri. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa kata Sya'ban ini mengandung makna yang di dalamnya ada kemuliaan. Kalau Rajab kan ada 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Itu kan singkatan Rasulullah, Jibril, dan Muhammad. Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dikupas makna daripada Sya'ban itu sendiri. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, Sya'ban. Menggunakan kata sebentar ini Sya'ban. Apa maksud daripada Nun, Shin? Shin besar. Shin itu ada 2 artinya. Yang pertama adalah syarafah, yang kedua syafaat. Jadi kalau punya cucu perempuan namanya syarafah, kalau laki-laki syarif. Kalau emosi syaraf, sinting gitu ya, sedek gitu. Apa artinya syarif? Syarif itu artinya kemuliaan. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala asyraf. Asyraf itu kemuliaan. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan kemuliaan. Siapa saja yang berbanyak ibadah di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan kata Rasul, ada istighfar yang dia dapat sebutan khusus dari Allah. Apa itu ya Rasulullah? Istighfar dilakukan sebelum melakukan sholat subuh. Apalagi dalam sholat subuh berjamaah di masjid, Allah memberikan penghargaan yang tinggi. Apa kata Allah? Wa bil ashari yastaghfirun. Jadi orang yang beristighfar menjelang sholat subuh, maka mereka mendapat gelar as-suhur. Artinya suhur itu adalah ketika kita beristighfar menjelang sholat subuh, maka malaikat tidak berhenti untuk mencatatkan istighfarnya. Nah, itulah hadis di mana Rasul setiap hari tidak kurang 70 kali beristighfar. Ternyata istighfar ini lebih banyak dilakukan itu sebelum sholat subuh. Jadi bersyukurlah kita jamaah yang senantiasa melakukan jamaah masjid, jamaah sholat subuh di masjid, banyak hikmah, silaturahmi, beristighfar. Bahkan ada 2 sholat yang khusus juga mendapat penghargaan dari para malaikat, yaitu sholat bardataini. Malaikat akan mengutamakan
dan mereka akan berlomba-lomba untuk mencatat seorang hamba yang mana mereka melakukan sholat bardataini. Bardataini itu busana, mufradnya bardun. Apa itu bardun? Dingin. Jadi ada dua sholat dalam keadaan dingin yang menjadi favorit malaikat. Pertama adalah sholat isya, yang kedua sholat subuh. Makanya dua sholat ini kata Rasulullah SAW adalah waktu yang paling terasa berat dirasa oleh kaum munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya kadang-kadang karena waktunya panjang, mana jam setengah tiduran. Subuh udah tapi tabas tidur. Makanya sholat subuh dan sholat isya itu disebut dengan sholat bardataini, sholat dalam kondisi dingin. Paling sekarang disebutnya. Mana yang kedua yaitu syafaat. Syafaat secara bahasa artinya bersandar kepada orang lain. Secara istilah adalah pertolongan, yang tentu pertolongan ini diberikan oleh Rasulullah. Anak yang soleh itu bisa memberi pertolongan, tapi tidak menggunakan kalimat syafaat karena terlalu tinggi. Jadi setiap nabi itu punya kelebihan, disebutnya dengan mukjizat. Di bawah nabi itu ada wali yang disebut dengan karomah. Di bawah wali itu manusia biasa seperti kita yang disebut dengan maziyah. Contoh ketika ada seseorang punya kemampuan untuk mengobati penyakit, baik itu secara herbal segala macam, ya misal seperti Al-Quran Reza, itu kan satu kelebihan beliau, bisa mendeteksi kita cukup dengan segala macam. Itu namanya maziyah, dan tidak semua orang memberikan kemampuan seperti itu. Adapun bentuk pertolongannya, kalau nabi itu levelnya syafaat. Di bawah nabi wali itu disebutnya maunah. Sedangkan kita itu disebutnya musyahadah. Walaupun artinya sama, memberikan bantuan atau pertolongan. Jadi anak yang soleh itu bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Ini terlalu tinggi kalimat syafaat ini, karena kalau syafaat itu levelnya untuk para rasul. Walaupun sama, maksudnya itu adalah memberi pertolongan. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini Rasul itu memohon kepada Allah, ya Allah, ini kan bulan, siapa saja umat yang memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, maka aku mohon ketika dia berihsan, aku bisa berikan syafaat kepada umatku. Karena syafaat bisa kita dapatkan syaratnya dua. Yang pertama itu ada rekomendasi dari Rasulullah. Yang kedua ada ACC. Jadi kalau kita mau bikin anggaran kan bikin proposal dulu tuh. Tapi proposal ini belum tentu fit. Dilihat banyak kan coret ini kira ya. Jadi syarat syafaat itu dua. Pertama ada pengajuan, ada proposal. Yang kedua itu ada persetujuan. Nah, proposal ini hanya bisa dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Orang-orang yang mendapat syafaat itu kalau ada izin dari Rabbi, dari Tuhannya, dari Allah. Dan kita nggak bisa ujuk-ujuk dapat syafaat. Kata Allah nih, enggak, harus ada rekomendasi. Ya, seperti kalau atasan kepala dinas kan, ujuk-ujuk dapat anggaran, kalau tidak ada pengajuan segala macam. Nah, jadi orang yang mengagungkan ibadah di bulan Sya'ban, maka Rasul akan memberikan rekomendasi bahwa kita ini layak dan pantas mendapat syafaat beliau. Sebab syafaat itu sendiri kan tergantung levelnya. Ada syafaat sugro, syafaat kubro, ada syafaat wusta. Syafaat sugro itu kita sudah masuk surga, cuma ingin naik jabatan.
Kalau awalnya cuma golongan 2A pengen naik 3D gitu ya, atau 4C gitu ya. Nah itu syafaat sughra. Kalau syafaat kubra, ketika seseorang dia dimasuki neraka dengan syafaat Rasul, ya Allah, orang ini belum pernah bermaksiat, tapi dia juga rajin bersolawat, dia banyak bertobat segala macam, maka Allah berikan izin diangkatlah orang itu dari neraka ke surga. Yang ketiga, syafaatul wusta, pertengahan. Siapa itu? Kata Rasul, orang-orang yang dapat syafaat wusta hum ashabul a'raf. Mereka lah penghuni a'raf. Nah, mesti ini kan a'raf artinya kan tinggi. Di dalam Al-Quran ada nama surat Al-A'raf. A'raf itu artinya dinding yang tinggi yang memisahkan antara surga dan neraka. Penghuninya orang-orang yang setelah ditimbang ternyata amal dan dosanya sama beratnya. Dosa sakilo, amal sakilo. Nah, Allah belum masukkan apakah dia neraka atau dia di surga. Dan ditempatkanlah orang ini di tempat yang bernama A'raf. Jadi transit dulu, nunggu keputusan selanjutnya. Disinilah Rasul dengan wewenangnya bisa merekomendasikan, ya Allah, orang ini kan setelah ditimbang ternyata amal dan dosanya sama, sakilo, maka Rasul memohon agar orang ini dikeluarkan dalam pada seketik sehingga masuk ke dalam surga. Itulah gambaran orang-orang yang menghuni A'raf. Maka orang yang menghuni A'raf disebut ashabul A'raf, menghuni A'raf. Nah, kira-kira kita sempat transitkan pelajari di ashabul A'raf. Karena kata Allah di sini katakan wa bainahuma hijabun. Karena di antara A'raf ini ada hijab itu penutup. Nah, bisa dilihat lagi dalam surat Al-A'raf. Dalam satu ayat Rasul berkata begini, Allah menyiapkan satu mimbar dan setiap sisi kanan dan kiri Ibrahim itu akan berdiri di kanan mimbar, sedangkan aku akan berdiri di kiri mimbar. Dan setiap mimbar di bawahnya itu, kalau di kanan itu surga, sedangkan di kiri itu neraka. Sahabat mungkin sedikit protes, sekaligus mungkin ada kecemasan. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di samping mimbar sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Itu gambar arsy. Karena kalau di sebelah kiri itu neraka, sedangkan di kanan itu surga. Kenapa tidak dirolling saja? Engkau di kanan, Nabi Ibrahim di kiri. Kata Rasul, memang itulah permintaan kepada Allah. Ya Allah, tempatkan lokasi atau posisiku ada di sebelah kiri mimbar arsy Allah, di mana itu adalah neraka, sedangkan di kanan itu surga. Kenapa ya Rasulullah kok seperti itu? Kalaulah Ibrahim berdiri di kanan dan itu surga, aku tidak begitu khawatir. Setengah pikirannya karena mereka sudah nikmat ini. Sedangkan kalau yang sebelah kiri, kenapa aku standar di sini? Khawatir ada orang rakas yang masuk sini. Orang rakas masuk neraka. Jadi dengan begitu aku bisa ngecek, bisa kontrol. Ya Allah, umatku ini jangan memasukkan ke dalam neraka. Maka mohon. Jadi dengan aku standby di pintu kiri, aku bisa melihat siapa saja umatku yang masuk neraka. Hari surga udah nggak selamat begini, mereka sudah selamat lah. Gimana cara selamatnya? Disitulah betapa sayangnya Rasul kepada kita, sampai-sampai nanti beliau berhisab, beliau masih santai ngecek ada nggak deh orang rakas yang masuk neraka. Makanya beliau
berdiri di samping kiri mimbar arsy Allah, sedangkan Ibrahim di samping kanan arsy Allah. Yang tinggal bagaimana ini? Orang ramas ya, ya Rasul. Nah sebenarnya bahwa berapa proyek nah mudah-mudahan lah kita semuanya menjadi umat Rasul yang melakukan syafaat. Yang kedua, huruf ain syafaat. Ain itu kan dari kata aziz. Subhana rabbikal izzah. Jadi kalau kita punya anak laki namanya Aziz, kalau perempuan Azizah. Kalau sifatnya Izzah. Innaka antal azizul hakim. Izzah itu artinya kuat, perkasa. Subhana rabbikal izzah. Maha suci Allah, Rabbika, Tuhan kau izzah yang kuat dan perkasa. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengagungkan bulan Sya'ban dalam kitab Al-Quran ini dijelaskan. Nanti dia mulia, dia memaksa ketika dibangkitkan itu dalam kondisi gagah, percaya diri. Ya, seperti kalau kita kemana-mana di kantor, misalnya di Jakarta, di kantong bawa uang 100.000 dengan di kantong bawa uang 5 juta, kan beda rasanya. Dulu mungkin waktu kita aktif ya, antara orang yang punya uang dengan yang tidak, itu kan jalannya beda. Antara orang yang masih aktif dengan yang pensiun itu udah beda juga. Jadi kadang-kadang itu seperti itu. Rakyatnya kan. Jadi orang yang punya uang itu jauh lebih percaya diri. Ibu-ibu saja kalau sudah ke pasar mau belanja, ya jenazahnya selesai, cukup nggak selesai tidak berbuat. Tapi kalau kita kasih 1 juta atau betah di pasar, kenapa? Karena punya percaya diri yang tinggi. Itulah gambaran manusia yang punya tabungan amal dengan manusia yang tidak punya amal sama sekali. Kata Rasulullah SAW, yaumul mahsyar, orang-orang yang tidak punya investasi amal, maka mereka seperti orang yang ketakutan, tidak punya percaya diri yang tinggi. Besok ujian nih, gimana nak? Udah siap ujian? Siap lah. Udah sebelumnya belajar terus, itu kan? Anak yang siap ujian karena dia sudah siap segalanya. Tapi kalau anak ini belajar itu main handphone baik, semua ujian, sih nih dari tadi, nah itu. Nah makanya orang yang melakukan bulan Sya'ban ini nanti Allah jadikan sebagai manusia yang izah, yang kuat, yang dia percaya diri ketika menghadapi pengadilan Allah. Huruf yang ketiga, huruf ba. Ba dari kata bir, anak yang taat kepada orang tua, nurut sama orang tua, disebutnya birrul walidaini, kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian kata Allah bekerja sama dalam birru, dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah bekerja sama dalam keburukan. Jadi di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh kebaikan. Oleh karena itu, walaupun ini ke Ramadan jaraknya tinggal 24 hari lagi, tapi kan tidak ada jaminan kita masih dapat durasi itu. Pertama, kita tidak dapat kontrak umur dengan Allah. Kedua, masalah ajal semuanya masih sirrun, rahasia, tidak ada yang tahu seorang pun. Tinggal bagaimana kita mohon kepada Allah, bagaimana caranya agar kita disampaikan Ramadan. Artinya kita ingin panjang umur 24 hari. Ini tidak ada jaminan kita masih hidup. Kita minta sama Allah agar diberikan panjang umur. Kata Rasul 3 syaratnya, 3 kuncinya agar kita panjang umur dan bisa bertemu dengan Ramadan. Pertama, tentu ini hadis yang sudah sangat masyhur, jangan pernah memutus silaturahim. Karena dengan silaturahim kita akan saling mendoakan. Sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah
akan menjadi wasilah panjang. Yang kedua, wal afi aninas, saling memaafkan. Kalau kita jebar mata, mudah memaafkan dan tidak gengsi kita maaf, maka hati kita akan lebih tenang. Nah, pertanyaannya, lebih susah minta maaf atau memberi maaf? Dua-duanya memang susah. Kadang-kadang saya minta ampun, salah, ada rasa gengsi. Bahkan yang memberi maaf itu lebih berat. Maafkan, saya sudah membunuh anak bapak. Gampang minta maaf. Seperti sama semuanya saya tanggung jawab. Gitu. Tapi kan berapa puluh istri yang jadi hati yang tetapi orang yang dia selalu merasa lega, lepas, bebas, maka dia tidak akan sulit untuk memaafkan. Karena begini kan, si A punya salah ke si B. Kata si A, ini kan mohon maaf, B, maafin saya. Seseorang yang sudah minta maaf pasti hatinya berkurang itu, rasa bebannya itu berkurang. Apalagi orang yang memberi maaf itu jauh lebih bahagia. Sebaliknya walaupun si A minta maaf, si B tidak bermaaf, pasti B itu masih rasa kesal. Itulah yang membuat dirinya itu akan menjadi beban. Makanya kenikmatan dua orang hamba itu ketika saling memohon maaf dan saling memberi maaf. Jika lebaran pada saatnya suasananya kurangnya sama dia. Tapi kalau orang sedang merasa paling benar, tidak akan ketemu. Dengan kita saling memberi maaf, ini menjadi kunci kata Nabi panjang. Yang ketiga, agar kita panjang umur, perbanyaklah sedekah. Karena bulan ini kata Rasul adalah bulan training, bulan pelatihan, pemanasan untuk nanti kita betul-betul melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan kebaikan. Huruf yang keempat adalah huruf alif atau bi Sya'ban. Apa itu alif? Alif itu artinya ulfun. Kalau punya perempuan itu ulfah, kalau laki-laki alif. Ini karpet ulfun, alfun, lembut. Jadi ulfun itu artinya kelembutan. Maksudnya apa? Orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, memperbanyak ibadah bulan Sya'ban, kata Rasul, ketika dia menghadapi sakaratul maut, maka prosesnya akan dimufahkan, akan dilembutkan. Karena proses pencabutan kita itu dua kali, Pak. Pertama nyawa, kedua ruh. Kalau nyawa dari jempol kaki sampai tenggorokan, dari tenggorokan keluar, seperti halnya pertama ruh dihembuskan ke dalam tubuh perempuan, dan ketika ruh lepas dari jasad kita pun itu dengan cara menghembuskan. Dan kata Nabi, ketika ruh keluar dari jasad kita, mata kita itu akan mengikuti. Makanya kalau kita lihat kumpulan orang-orang yang sedang sekarat, pasti matanya akan itu untuk percaya kan? Karena memang disitulah saat-saat menyakitkan. Bagaimana proses pencabutan nyawa? Kalau pencabutan nyawa itu berkaitan dengan syarat. Makanya kalau sekarang lagi hidup kita cubit, tak sakit, berarti syaratnya masih normal. Tapi ada orang yang punya penyakit diabetes, sampai-sampai dicubit aja tidak terasa kan? Berarti syaratnya itu sudah mati. Nah yang kedua itu berkaitan dengan ruh. Dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha fi manamiha. Jadi yang membedakan antara kita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal di waktu tidurnya. Dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha fi manamiha. Jadi aku wafatkan orang yang sedang tidur karena ruhnya aku simpan pada waktu tertentu, nanti dikembalikan ketika dia bangun. Sedangkan orang yang sudah meninggal, ila ajalin musamma, kata Allah, maka ruhnya aku ambil dan nanti aku kembalikan ketika
sehingga media untuk komunikasi bertemunya roh orang yang hidup dan yang sudah meninggal itu lewat mimpi. Makanya ada mungkin namanya Ahlamun Kabir. Saya ada punya dua jilid. Di situ ada tafsir. Biasanya kalau kita mimpi apa gitu ya, mimpi dapat ikan, mimpi menang rezeki. Dan kata Nabi, kalau kita mimpi bagus ceritakan, tapi kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Karena Rasul mengatakan, apabila di antara kalian mimpi dikejar ular, ya, maka kata Rasul dalam kitab Al-Marja Bukhari dan Muslim, maka sesungguhnya dia dalam tidurnya itu dimasuki jin, setan. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia mimpinya pertama dia kondisi junub, mimpi ya, mimpi basah. Bagi orang balik maka itu adalah setan. Yang kedua, mimpi dibudak-budak orang, pokoknya dikejar-kejar binatang buas, itu juga setan. Tidak jarang karena mimpi yang menyeramkan kita terbangun tengah malam begitu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau kita terbangun di tengah malam karena mengalami mimpi yang buruk, maka kata Nabi, fatabassam, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukhari dan Muslim. Tapi meludahnya salah baik. Sebab untuk mengusir itu, ya Rasulullah, kenapa sih kita suka mimpi buruk? Kata Nabi, dan di sini seseorang suka mengalami mimpi buruk karena sebelum mimpi terkadang dia memikirkan hal-hal yang negatif sehingga terbawa ke dalam. Makanya sebelum tidur kita baca doa Bismika Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun doa seperti ini sebenarnya itu doib hadisnya. Seperti kita doa makan Allah barik lana, itu doib hadisnya. Tapi tidak apa-apa. Kalau fadhil amal Allahumma lakasum, itu juga doib hadisnya. Tapi tidak apa-apa. Itu kan doa, jangan dimasalahin. Masalah itu bagi hal itu. Nah, tidur itu kan yang disunahkan oleh Nabi itu baca surat Ikhlas 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Fatihah baca, kata Rasul. Kemudian dibacakan di telapak tangan, setelah selesai diusapkan. Buat anak sama, tapi diusapkannya di punuk, Pak. Nah, ini tentang metode Rasul mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucu Nabi dan Hasan itu. Jadi kalau buat tidur, beliau selalu membaca itu dan diusapkan ke punuknya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita tidur ada 2 makhluk yang berebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Pertama 2 malaikat, kedua jin. Jadi siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah dan ayat kursi, maka malaikat kata Nabi akan ada di sampingnya dan baju yang dipakainya sampai dia terbangun. Tapi kalau kita sebelum tidur menghayal banyak sesuatu yang negatif, itu setan. Maka wajar ketika tidurnya pun mimpinya mimpi yang buruk. Nah, itu tentang etika sebelum tidur. Ya. Nah, jadi ulfun itu artinya kelembutan. Orang yang banyak beribadah di bulan Syaban maka akan diberikan kelembutan. Malaikat ketika mencabut nyawa kita itu tidak kasar, lembut. Nah, yang terakhir yaitu nun. Nun dari kata nur, cahaya. Nanti dia bermahsyar kata Rasul, berbagai macam wajah akan terlihat sesuai dengan amal perbuatannya. Yang pertama min atharis sujud, ada yang wajahnya itu dari bekas sujud. Yang kedua ada juga yang wajahnya Pak hitam kosong, berarti orang itu tidak pernah mengenal air wudhu. Macam-macam itu yang tidak tahu segala macam, bukan karena rajin sujud, itu makanan kulitnya sensitif, kosong-kosong ini sih. Sekarang kadang-kadang kan bangga dengan itu, akhirnya kuliah kan. Dan juga setan ini berimpresi licik ya. Jadi ketika dia gagal menggoda kita untuk menjadi orang jahat, ya dia pakai cara yang kedua agar kita merasa kita ini paling benar daripada orang lain. Juga tidur tembak-tembakan dulu ahli sunnah. Kan Rasul sendiri enggak ada, tidak. Itu
makanan kulitnya aja sensitif, kita juga bisa kalau ditusuk-tusuk ini. Artinya itu bukan ukuran seseorang. Ikhlas dan tidaknya tidak bisa dilihat dari dohirnya, tapi dilihat di sini. Sedangkan ini mau bisa dengan Allah. Awas, iblis ini licik, licik. Terkadang dia jadi sponsor, ayo. Tapi habis sekarang kita karena perilaku kita. Seolah-olah orang melihat ini kan paling suka segala macam, lihat cara berpakaian, lihat segala macam. Hati-hati, waspada. Jadi yang namanya keikhlasan itu tidak ada satupun yang berhak menilai kecuali Allah. Seseorang yang mengatakan saya ini ikhlas, berarti dia tidak ikhlas. Karena ikhlas itu bukan ucapan tapi dilakukan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, itulah tentu masih banyak lagi keutamaan di bulan Sya'ban, tapi minimal dari kalimat Sya'ban kita bisa tahu, Masya Allah, inilah yang menjadi alasan kenapa bulan Sya'ban itu menjadi bulan kebanggaan Rasul, sehingga Rasul banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin mempertemukan kita dengan Ramadan sehingga kita masih bisa merasakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Mudah diapian pakai bela sebarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum